Wah, ini teman-teman. Uh, Wah, seru sekali. Wah, 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 wah. Oke, kita gas. Oke, teman-teman, kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju Dieng via Petung Kriono. Wih. Bagaimana perjalanan kemarin? Wah, seru ya. Mudah-mudahan teman-teman menikmati. Nah, pagi ini, sekarang ini jam 9 kurang 15, teman-teman. Melanjutkan lagi perjalanan, melanjutkan lagi tujuan kita. Saya juga udah lama ya nggak ke Dieng. Udah berapa lama ya? 8 bulan mungkin ya. 8 bulan, 9 bulanan kali ya, sekitar itu. Terus lewat Petung Kriono juga. Ini baru-baru mau nih. Baru-baru mau. Jadi mungkin ada kurang-kurang dalam penjelasan, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena ya baru melintas dan dadakan kan. Kemarin kita di perjalanan sambil mikir-mikir mau kemana. Saya pikir ya udah kita ke Dieng aja via Petung Kriono. Waktu itu ada teman-teman yang komen di YouTube ya, sekali-kali lewat Petung Kriono mas, katanya gitu. Wah iya, belum pernah tuh. Nah ini kita berangkatin teman-teman. Kurang lebih di pagi hari ini, sekarang ini hari Kamis tanggal 11. Suasananya seperti ini teman-teman. Kita belok kiri. Dibilang rame, dibilang sepi. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh banget nonton video sebelumnya perjalanan berangkat saya. Dan tentunya perkenalkan dulu, nama saya Hafid. Dan ini motor saya, motor andalan baru saya. Honda ADV 160 yang saya beri nama Jarot, teman-teman. Jarot itu dalam bahasa Jawa ya, arti namanya itu perkasa ya teman-teman ya. Yang saya harapkan kepada motor ini adalah itu keperkasaannya. Kalau ditanya mungkin beberapa teman yang sudah nonton video-video saya sebelumnya, nama motor saya atau dua motor saya sebelumnya kan identik dengan nama perempuan ya, Eneng dan Santi ya teman-teman. Eneng itu Honda Vario 150 dan Santi itu Honda Tiger ya teman-teman. Sebenarnya kalau itu Eneng itu adalah representasi karena itu benar-benar yang saya bilang, saya pertama kali punya motor matic teman-teman. Walaupun saya sudah pernah punya motor matic sebelumnya, tapi nggak saya pakai banget dan tidak merepresentasikan motor matic lah gitu. Makanya saya beri nama Eneng untuk Honda Vario itu. Terus untuk Santi, wah kalau itu sih sejarahnya kelam teman-teman. Intinya artinya itu singkatan teman-teman ya. Saya mungkin kasih clue-nya aja kalau teman-teman mau nebak. Sun-nya itu adalah sandaran. Nah, T-nya dah teman-teman tebak sendiri. Wah, ini nama jalannya apa nih? Jalan Raya Doro Pekalongan. Permukaan jalannya lumayan juga nih ya. Tidak halus, banyak yang lubang-lubang. Tahu begitu tadi kita stay menuju kota Pekalongan aja. Oh, tapi kota Pekalongan banyak perbaikan jalan teman-teman. Jadi mungkin kenapa diarahkan ke sini karena sedikit padat ya jalan Pekalongan itu. Jalan kota Pekalongan. Itu ngeremnya kayak gitu tuh teman-teman.
Ini kalau dipikir-pikir udah enak-enak punya ADV yang shocknya jarak mainnya jauh, travelnya jauh, malah diceperin. Pas lewat jalan kayak gini baru deh terasa. Sambil kita menuju Petung Kriono teman-teman. Nah ini seperti biasa ya, sambil kita mereview hotel ya, hotel yang saya inapi semalam, hotel atau homestay ya. Kita mulai dari depan dulu ya teman-teman. Seperti ini garasinya ya, tempat parkirnya. Si Jarot ada di sini. Kemarin kan saya belum sempat tunjukin Jarot ya. Ya kurang lebih seperti ini ya. Belum banyak perubahan teman-teman. Terus kita menuju ke kamarnya. Ini ada kursi-kursi di sini kalau teman-teman mau kopi-ngopi, mau ngerokok-ngerokok. Tadi dapat sarapan juga teman-teman. Nasi megono, lauknya ayam ya. Wah mantep banget deh. Kita masuk ke kamarnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ada TV. Oh, kita mulai dari sini aja. Disambut sama ada lemari-lemari, gantungan-gantungan. Terus kamar mandinya seperti ini teman-teman. Shower ya. Shower, toiletnya duduk, dapat handuk. Terus ada tambahan selimut, walaupun di kasur ada selimut juga. Ini untuk berdua ya, tapi saya tempatin sendiri teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Oh ya, AC juga. Kaca di situ kurang lebih seperti itu. Ini rekomen sih. Untuk harganya saya lupa ingat ya, 230 ribuan. Semuanya bersih, aman, nyaman banget buat istirahat karena tenang banget teman-teman di malam hari ya. Terus dekat sama masjid juga, kalau teman-teman mau sholat dekat banget, paling cuma jarak ya 50 meter ya, dekat banget begitu. Nanti saya drop juga nomor teleponnya di bawah. Gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman review homestay-nya. Pokoknya itu rekomen lah ya buat teman-teman yang mau transit atau mau menginap beberapa hari di kota Pekalongan. Karena itu tidak jauh dari pusat kota ya teman-teman. Pokoknya nanti alamat pastinya saya taruh di bawah, biar teman-teman kalau mau transit atau menginap lama di Pekalongan punya gambaran lah ya, punya referensi gitu teman-teman. Waduh, nih susah nanjak dia nih. Ini ngomong-ngomong kita sudah mulai naik ya teman-teman. Bismillah. Soalnya pas tikungan cuman diikutin kita ribet juga. Rada ini juga ya, ngeri-ngeri juga kalau tikungan. Selap-selip tuh. Sebisa mungkin sih dihindari ya teman-teman. Ini nama kecamatannya Kecamatan Doro teman-teman. Doro ya, DORO. Tadi sih dari bawah sudah mulai kelihatan tuh gunungnya ya. Lagi-lagi teman-teman boleh komen-komen. Pengetahuan saya tentang gunung-gunung tuh minim. Jadi boleh komen ini nama gunungnya gunung apa gitu ya, kalau saya nyebut gunung gitu ya. Oh ya, saya lupa mention, dari homestay saya menuju Petung Kriono itu sekitar 35 sampai 40 km ya teman-teman. Jadi karena jalannya menanjak dan ruas jalan tidak lebar, kurang lebih bisa kita capai dalam waktu 1,5 jam sampai 1,5 jam lah kurang lebih ya teman-teman. Tapi ini kan kita melintas aja ya. Pokoknya gimana caranya, ini sih saya titikin dulu ke arah Petung Kriono ya teman-teman. Terus nanti saya titikin lagi menuju ke Dieng Banjarnegara teman-teman. Terus nanti dari Dieng Banjarnegara saya titikin lagi ke Swiss Van Java. Saya masih bingung sih ya, mau muter gitu lewat Tambi terus menuju Swiss Van Java, jadi baliknya lewat Kerakalan. Lewat tanjakan Cikarim itu loh yang jelek itu loh teman-teman, apa sih namanya itulah ya pokoknya. Lewat situ atau kita dari Dieng Banjarnegara itu yang landmarknya itu langsung aja ke arah Cikarim. Jadi nanti kita putar balik gitu loh teman-teman. Karena kalau muter jaraknya lumayan ya, lumayan jauh kalau lewat kebun teh Tambi itu. Dan kemarin saya sudah cek-cek di Maps semalam ya, cek-cek di Maps. Wah ini teman-teman sambil menikmati hutan-hutan. Ini apa nih? Waduh, Jolo Tigo ya, Jolo Tigo. Sampai mana tadi? Skip.
Ya, saya sudah lihat di Maps total perjalanan itu kalau kita muter-muter itu untuk dari titik homestay menuju Petung Kriono, lalu ke Dieng Banjarnegara, lalu ke Kebun Teh Tambi, melintas Kebun Teh Tambi, kemudian Swiss Van Java, terus Tol Kayangan sampai kembali lagi ke Batang atau Jalan Pantura. Itu totalnya 150 sekian, hampir 160 teman-teman. Dengan jalan yang seperti ini ya. Jalan yang ruas jalannya seperti ini gitu lebarnya. Itu mungkin memakan waktu, prediksi saya sih 6-7 jam plus kita nyantai-nyantai ya teman-teman. Jadi itu kayaknya cukup melelahkan. Sedangkan niat saya mau langsung pulang, nggak stay lagi teman-teman. Jadi dari sini kita langsung pulang. Begitu ya, nanti kita lihat aja situasional, kondisi fisik, mood dan segala macam bagaimana. Kalau memungkinkan ya kita puterin, kalau enggak ya tadi ya di target awal kita langsung aja ke arah Swiss Van Java via landmark Dieng Banjarnegara, karena bisa lewat situ teman-teman. Lewat landmark Dieng Banjarnegara itu kita bisa langsung ke Swiss Van Java yang berada di Wonosobo. Keputus tadi ngelihat ini langsung memutuskan buat foto dulu bentar. Kita lanjut jalan lagi. Ini kayaknya ke bawah deh kita. Oke. Saya lupa ini lagi download Maps, jadinya kalau sinyalnya hilang-hilangan rada repot juga nih. Oke. Mudah-mudahan sih bener ya. Ke bawah sini. Wah, seru sekali. Tanjakannya gak terlalu curam tapi lumayan curam ya. Wah, gak nyesel nih kita lewat sini nih. Tadi beberapa ekor tadi saya lihat ada ketek teman-teman pas lagi foto-foto itu. Ini ada truk-truk juga lewat sini teman-teman. Kayaknya ini jalur alternatif juga buat truk-truk, atau mungkin ada bahan baku yang diambil ya di daerah sini. Kurang tahu juga. Truk-truk 6 roda gitu loh, yang bak-bak kayu tuh teman-teman. Wih, tuh cuma induk monyet yang beri makan anaknya katanya. Wah. Ini ya mungkin ya kalau asumsi saya ya teman-teman. Jadi si monyet itu tidak boleh dikasih makan sama kita gitu ya, karena nanti dia ekosistemnya jadi berantakan, karena kan nalurinya berkurang teman-teman buat mencari makan ya. Yang akhirnya menjadi lemah gitu loh. Ini sekalian saya ngelenturin badan nih teman-teman, udah lama nggak mereng-mereng. Wah, nggak bisa, banyak lubang. Senang banget ya lewat jalan-jalan seperti ini, dikelilingi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Dan udaranya tentunya udah mulai sejuk teman-teman kalau di sini. Ini ya, yang melintas ini tuh kebanyakan kalau belok tuh ngambil tengah banget.
bikin grogi teman-teman. Woi, sinar mataharinya. Wah, tapi kelihatan nggak ya di kamera? Di antara pepohonan. Waduh, medeni teman-teman. Saya serem nih kalau ngeliat beginian nih. Wih. Ini pokoknya kita ngegas terus sampai titiknya ya teman-teman. Ya paling kalau misalnya ada spot yang bagus ya kita foto-foto sebentar. Cukup ramai juga teman-teman ternyata ya. Banyak ini tumpahan-tumpahan solar di tikungan-tikungan ini, jadi rada ngeri-ngeri sedap juga nih. Apalagi saya pakai bannya kan ban soft compound ya. Sebenarnya bukan tanpa alasan sih pakai ban soft compound ini. Tentunya alasannya adalah alasan ekonomis. Ini saya pakai ban FDR Blaze MP Road. Saat saya beli ini yang termurah teman-teman. Jadi ya sudah, saya putuskan buat ngambil ban ini aja. Tadinya buat sementara gitu ya, karena ya itu ya motor kan sudah memasuki usia 3 tahun, bannya masih original, kembangannya masih banyak, cuman komponnya sudah keras. Jadi kalau dipakai di jalan tuh kurang enak. Akhirnya ya udah buat sementara dulu sambil pikir-pikir mau ganti velg atau apa gitu-gitu ya. Ya maklum ya, kita anaknya rada iseng teman-teman. Jadi ya sudah, sambil ngerasa-rasain motor teman-teman. Jadi dipakai touring juga nih. Mungkin ya kita pakai touring aja dulu beberapa kali ya teman-teman. Kalau bisa sampai habis ya sampai habis. Pengalaman kalau bener-bener soft compound sih nggak nyampe 10.000 km juga udah habis teman-teman bannya. Yang belakangnya paling sekitar 8.000 km udah minta ganti. Wih, itu teman-teman bisa lihat ya, kumpulan pepohonan. Wah, Welcome to Black Canyon teman-teman. Apa itu Black Canyon? Saya juga baru baca ini. Kayaknya ada apa namanya, air terjun gitu. Iya. Terus ada apa namanya, kayak perahu-perahu karet gitu ya teman-teman. Kelihatan nggak dari sini? Oh ini kalinya nih. Kita lihat ya teman-teman. Oh iya. Jadi kayaknya si perahu-perahu karetnya itu atau ban-ban karet itu ada di situ ya. Bukan rafting, apa sih namanya kalau kayak gitu ya? Kayak gitulah. Tuh kayaknya masuk sana gitu tuh. Tadi kan turunnya dari sana tuh, terus ke situ. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini sampai ke titik yang saya titik di maps ya teman-teman. Itu 10 kilo lagi. Untuk lalu lintasnya tergolong sepi sih teman-teman di sini ya. Paling kalau ada
pas lagi ada tuh ramean gitu loh mobil biasanya. Kan mereka susah ya buat nyalip ya, jadi sekalinya ada ramean biasanya. Dan karena ruas badan yang sempit ya, tadi saya ulang lagi teman-teman, jadi mesti bawel nih ya, mesti bawel kita klakson gitu-gitu. Ini si Jarot pulang harus upgrade klakson nih, salah satunya nih, suaranya ya imut sekali. Terus kadang-kadang suka serek, jadi ya kayak suara rakyat kecil yang tidak terdengar. Wah wah, makin tinggi kita teman-teman. Lihat ijo-ijo lagi. Ini sih masih ini ya. Ini udah tua apa masih muda sih teman-teman? Tuh warna-warnanya kayak gini, rada kekuningan gitu. Pak Amit mau ke Banjarnegara, bener udah? Oke, makasih Pak. Bener teman-teman, kita lurus terus aja ke Banjarnegara ya. Kalau udah nanya udah tenang hati teman-teman. Sudah dapat validasi. Wah, kita kan generasi haus validasi. Wah. Oke, sepertinya resmi sudah kita memasuki Petung Kriono teman-teman, Kabupaten Pekalongan. Kurang lebih seperti ini ya perjalanannya menuju Petung Kriono dari Kota Pekalongan teman-teman. Ini bisa jadi alternatif juga mungkin buat teman-teman yang mau main-main ke Dieng kalau bosen lewat Krakalan. Ini juga gak kalah seru teman-teman, lewat Petung Kriono ini. Nah nanti pulangnya baru lewat Krakalan teman-teman ya, lewat Tol Kayangan, atau diputer juga boleh. Tapi rasanya kalau lewat Petung Kriono malam hari kayaknya kurang ini ya, kurang rekomen deh kayaknya teman-teman. Ini sepertinya kita lurus ya. Oke, benar lurus teman-teman. Banjarnegara. Karena ruas jalan yang sempit, terus rasanya dibanding Krakalan, dibanding Tol Kayangan, ruas jalannya masih lebih lebar di Tol Kayangan deh teman-teman, dibanding lewat Petung Kriono. Jadi saya rekomendasinya kalau teman-teman mau lewat sini ya perjalanan berangkat ya, takutnya kemalaman gitu ya teman-teman pulangnya. Begitu. Oke, ini kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Dieng Banjarnegara teman-teman. Kurang lebih 30 km atau 1 jam perjalanan dari sini. Ya, kita maju ke depan teman-teman. Oke, update teman-teman. Ini posisi sekarang ada di Jalan Raya Wanayasa. Rasanya sudah di Banjarnegara ini ya. Kita sudah sedikit lagi nih sampai di Dieng ya. Mungkin tinggal 30 menit lagi ya. 30 menit lagi. Untuk permukaan jalannya masih toleran lah ya teman-teman. Beraneka ragam, ada yang mulus-mulus banget, ada yang tambelan-tambelan kayak gini di Jalan Raya Wanayasa ini ya teman-teman. Paling yang jelek itu dari arah Petung Kriono untuk bergabung di Jalan Raya Wanayasa ini tuh, di ujung-ujungnya tuh waduh lumayan juga tuh jeleknya tuh. Tapi selebihnya aman-aman aja teman-teman, aman-aman banget. Untuk cuaca hari ini udah hampir tengah hari ini ya teman-teman, masih bagus banget. Wah, bersyukur banget nih ya, cuacanya bagus seperti ini, alhamdulillah sekali. Jadi kita bisa menikmati, mudah-mudahan nanti di Swiss Van Java juga dapat pemandangan yang cerah ya. Jadi teman-teman bisa bareng-bareng lihat sama saya nih pemandangan di Swiss Van Java dengan jelas tanpa ada kabut-kabut. Kita maju lagi teman-teman.
teman-teman, kita istirahat dulu. Sekarang ini jam setengah 12. Landmark Dieng Banjarnegara tuh tinggal 1 kilometer lagi sih, udah dekat banget. Ini yang dari arah Kerakalan kan lah, dari sana tuh. Ini bokong udah boyoan teman-teman. Melewati jalan yang beragam tadi ya, dari arah Petung Kriono menuju Dieng ini. Paling ya sebentar lagi mau jalan lagi. Kita lanjutin lagi perjalanan. Kayaknya kita jadi deh lewat Tambi ya teman-teman. Jadi biar muter, biar nggak bolak-balik gitu. Oke ya, saya istirahat dulu sebentar. Terus kita jalan lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi istirahat sekitar 20 menitan, 30 menitan ya. Sekarang jam 12 kurang 5. Anggap aja jam 12 siang ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman dari arah Kerakalan atau Tol Kayangan kan dari sini nih, dari bawah sini ya, terus ke atas gitu. Nanti kita pulangnya lewat sana teman-teman. Nah ini dia landmark Dieng Banjarnegara teman-teman. Nah ini Tani Jiwo ya namanya. Nanti aja ya kita fotonya ya, masih siang tengah hari bolong. Nanti kita pulang lewat sana, arah sana. Jadi kita muterin gitu ya. Sekarang kita ke arah Tetambi, lalu ke Swiss Van Java, baru nanti arah pulangnya ke situ. Oke, kita maju lagi teman-teman. Lu, Mbak, mau kemana Mbak? Oh iya. Nah ini di depan, ini landmarknya Dieng Wonosobo nih teman-teman. Sepertinya perbatasan antara Banjarnegara dengan Wonosobo tuh di sini ya. Ini kita belok kiri teman-teman, nanti habis itu kita lurus-lurus aja. Untuk foto-foto teman-teman yang motoran tuh ya itu tadi ya, landmark Dieng Banjarnegara, terus Dieng Wonosobo, sama ini yang ada Gapura Selamat Datang ya kalau nggak salah, ini di depan. Di 3 itu ya, yang biasanya kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak foto dulu di situ teman-teman. Kalau hidden gemnya saya kurang tahu sih ya. Tapi teman-teman bisa ngulik mungkin di TikTok. Ada tuh hidden gemnya. Tentunya dengan tempat-tempat yang perlu dikunjungi jika ke Dieng ini. Yang pasti sih telaga-telaga gitu, terus ada air terjun juga. Nah ini, sudah pasti ada yang foto-foto teman-teman di landmark ini ya, di Gapura ini. Sudah pasti rame terus, nggak pernah sepi. Kita lanjut lagi maju ke depan teman-teman. Nah ini sudah sampai pasar. Nanti ada belokan kanan teman-teman. Menurut maps kita belok kanan ya. Mana nih belokannya? Nggak jauh sih di depan ini. Pasar ini kalau lagi rame gitu, crowded banget. Ini dia yang truk keluar teman-teman. Oke, kita belok kanan. PLTA Garung. Nah, masuk sini teman-teman. Setio Motor Garung. Tuh. Kalau mau ganti oli. Tapi ganti oli beneran teman-teman, bukan ganti oli yang ganti oli. Loh. Oke, kita maju terus teman-teman sampai Swiss Van Java. Wah. Apa itu? Kayak ketek tapi bukan ketek. Ini PLTA-nya nih. Nah, dia nih. PLTA Garung. Itunya mana ya? Biasanya kalau PLTA kan ada air terjunnya ya. Ada gerojokannya. Gerojokan.
Oke, kita fokus ngeliatin jalan dulu ya teman-teman. Ini challenging lagi nih. Menikung. Ya kan, seru kan kalau teman-teman ke Dieng lalu ke arah Cikarim gitu ya. Terus enak juga tuh kalau misalnya jadi lewatnya sama kayak saya gitu. Teman-teman juga bisa mampir ke Teh Tambi juga. Nah, ini Telaga Menjer di sana teman-teman. Telaga Menjer gitu-gitu ya. Ada Telaga Menjer, satu lagi apa gitu saya lupa namanya. Itu lurus ke sana tadi. Nah, kita belok kiri aja. Kita nggak mampir ke Telaga Menjer. Makin mendekat kita teman-teman dari Swiss Van Java. Tuh udah kelihatan ya. Wih. Tapi sayang ada kabut-kabut teman-teman. Ada kabut-kabut tipis. Ya mudah-mudahan teman-teman masih bisa menikmati ya nanti sampai sana. Masih terlihat lah. Seandainya ada kabut-kabut juga. Wah, ini teman-teman. Buat teman-teman yang pengen main-main ke Tambi ya, ke Tambi mulu, ke Swiss Van Java. Wah, semoga disegerakan teman-teman ya, dilancarkan segala usahanya biar bisa segera main-main ke Swiss Van Java. Wah, Wonosobo. Teman-teman sambil menikmati keindahan alam di Swiss Van Java ini. Saya nggak tahu ya nama daerah pastinya apa. Nah, ini kita mau numpang foto di sini teman-teman. Boleh nggak? Ada yang jaga tiket nggak? Mau foto aja. Ya, tapi sayang banget ada tulisan-tulisan ininya nih. Ya. Oke. Bentar ya, foto dulu teman-teman. Oke, sudah selesai foto-fotonya. Wah, itu dia Swiss Van Java. Teman-teman bisa masuk sih ya, foto-foto mungkin atau apa. Tadi ditawarin masuk sama masnya, nawarin fotoin. Wah, terima kasih banget. Nih, teman-teman juga bisa foto juga di sini, foto lagi kalau mau foto-foto. Kita lanjut lagi foto ya teman-teman. Mumpung ya kan, jarang-jarang. Oke, kita lanjut lagi. Sini sehabis ini udah view-nya ya di sini aja ya teman-teman untuk melihat si Swiss Van Java-nya itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang menuju air terjun Cikarim. Lalu tanjakan Cikarim teman-teman. Wah, nggak tahu nih si Jarot kuat apa enggak. Yang saya rasakan si Jarot nih atau ADV 160 ini kayaknya kok kurang galak gitu di tanjakan ya. Nggak tahu saya yang udah lupa atau bagaimana kalau dibandingkan dengan si Neng Vario 150. Itu lebih galak si Vario kalau untuk tanjakan ya teman-teman. Padahal hitungannya pulinya sama-sama standar. Ini kalau ngomongin sama-sama standar ya teman-teman. Si Neng kan memang beberapa kali nyobain puli ini, puli itu gitu. Tapi seingat saya terakhir ke Dieng ini pakai puli standar teman-teman. Pakai puli standar, turun roller aja. Sama, ini juga pakai puli standar, turun roller. Tapi tidak segalak Vario gitu. Vario 150 ya teman-teman. Nggak tahu ya, apa saya lupa atau bagaimana. Ini kan tanjakan panjang nih ya teman-teman nih. Ini saya nggak start, nggak ngambil momentum ya. Dia di 30-an aja. Tuh. Sedangkan si Neng Vario 150 dia bisa lebih dari 30-an gitu. Apa sih? Perlahan dia naik gitu kecepatannya kalau si Neng tuh. Kalau ini ya nyangkut aja di sekitar 30-an gitu. Nih lagi nih ya, ini lebih curam nih.
Saya nggak gas ya. Tuh. Ini gas udah saya urut, udah saya mentokin berbagai macam metode ya teman-teman. Ya begitu-gitu aja. Oke lah, udahin ngomongin motornya, kita nikmatin lagi pemandangan. Untuk kamera 360 saya masih ngulik-ngulik ya teman-teman. Jadi saya belum bisa janjikan apa-apa, apakah saya tampilkan atau bagaimana, karena saya masih ngulik untuk proses editingnya dan segala macam bagaimana gitu ya. Maklum masih awam teman-teman. Saya sebenarnya tidak ngerti-ngerti banget soal kamera dan segala macam gitu ya. Tapi ya modal nekat aja. Sekarang kan tutorial banyak ya. Jadi ya belajar lewat tutorial teman-teman. Nah ini tikungan-tikungan tajam teman-teman. Nah kalau kayak gitu kan, makanya saya ngambil sisi dalam, takutnya ada papasan dari atas. Saya nggak tahu gitu ya. Daripada ngerem mendadak di tengah-tengah kan lebih PR lagi teman-teman. Nah itu air terjunnya tuh, kalau teman-teman kelihatan. Aduh. Kalau si Neng saya yakin deh berdua pun plus box ya masih sanggup. Sanggup dalam arti kata tidak kedodoran gitu ya. Tapi kalau ini saya sedikit sanksi teman-teman kalau boncengan plus box gitu ya. Si Karim. Wah. Saya juga belum pernah masuk sih teman-teman. Kalau nggak salah di atas tuh ada bisa kita dapat spot buat foto deh. Nggak tahu ya dapat apa enggak, nanti kita lihat teman-teman. Nah ini restonya juga view-nya bagus banget, karena langsung ke arah si Curug Sikarim itu ya, atau air terjun Sikarim itu ya. Terakhir saya foto di sini tapi terlalu jauh ininya, apa namanya, si air terjunnya itu. Akhirnya juga saya nggak pakai. Tadinya mau saya pakai buat thumbnail. Cuman coba ya, saya coba lagi ya. Berbahaya, jalur Sikarim tidak direkomendasikan untuk menuju Dieng. Wah. Kita coba-coba ya. Mudah-mudahan tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Bismillah. Ini aja dari sini aja udah nanjak-nanjak teman-teman. Saya fokus ke jalan ya. Jadi kalau misalnya ada view-view yang tidak sempat saya shoot, mohon maaf teman-teman. Ini kan soalnya jalannya banyak permukaan yang hancur ya teman-teman, yang rusak. Ayo kita coba teman-teman. Ini kalau nggak salah belokan ini deh. Ya si tanjakan Sikarim itu. Ya nggak sih, apa satu lagi ya? Oh masih sana lagi teman-teman. Oke. Wah. Nah ini dia. Bismillah. Pelan-pelan aja teman-teman. Kita coba ya, apakah si Jarot sanggup melewati tanjakan Sikarim. Lagi pula permukaan jalannya juga, waduh, Oke.
Sip 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 sip. Wuh, 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 wuh. Wuh, 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 wuh. Wah, 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 wah. Nyaris stuck teman-teman. Wah, ini jalannya dari terakhir kita lewat sini makin hancur kayaknya nih. Sanggup tapi pas-pasan sekali gitu tenaganya. Bener-bener masih enakan si Eneng. Wah, ini saya wondering juga nih kenapa nih. Padahal secara CC dan secara teknologi lebih tinggi kan. CC beda 10. Ya kecil lah kalau beda 10. Tapi ini kan klepnya 4. Kalau Santi kan klepnya 2. Apa mungkin dari apa namanya, ECU-nya ya, settingan ECU-nya nggak tahu juga. Tapi yang saya perhatikan di Jarot ini, dia tuh ditahan di 6000 rpm gitu loh. Sering banget ditahan di 6000 rpm. Saya nggak tahu kenapa. Ya itu mungkin dari mapping ECU-nya ya. Oke teman-teman, seperti itu Swiss Van Java dan tanjakan si Karim. Sebagai gambaran buat teman-teman yang kalau yang belum pernah ke Swiss Van Java dan si Karim ya. Kalau menurut saya kalau boncengan ya dihindari aja sih kalau tanjakan si Karim itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman boncengan ya terpaksa yang dibonceng mau nggak mau turun dulu. Atau bisa juga putar balik karena habis tanjakan si Karim itu udah nggak ada apa-apa lagi juga sih teman-teman. Gitu. Kalau mau safety ya putar balik aja. Balik lagi ke arah Telaga Menjer ya, ke arah Tambi tadi. Begitu. Oke, dari sini kita lanjut lagi teman-teman ke Tol Kayangan. Wah, kalau ini lebih panjang lagi, keindahan alamnya buat motoran teman-teman. Oke, kita update lagi teman-teman. Sekarang jam 2 kurang 20. Ini posisi menuju ke Tol Kayangan ini. Ini yang daerah-daerah apa banyak pemandian air panas nih teman-teman. Terus apa namanya? Ada pabrik awan kan yang di sana tuh. Pabrik awan apa sih, PLTU ya? Kondisi jalannya masih sama-sama aja di sini ya teman-teman. Dari terakhir kita ke Dieng masih kurang lebih sama. Tapi ini rasanya pengalaman pertama saya nih. Apa mengarah jalan pulangnya lewat Tol Kayangan, biasanya berangkat. Saya lupa ingat juga nih jalan-jalan sini nih, terutama pas menuju Bawang ya teman-teman. Jadi nanti seperti biasa kita ngandelin maps, mudah-mudahan tidak nyasar-nyasar. Ini kalau begini sih mungkin sebelum maghrib atau sebelum jam 6 sore kita sudah bergabung di Pantura lagi nih teman-teman. Tapi nanti saya di Tol Kayangan mau santai-santai aja dulu, makan ya, ngopi-ngopi, makan mie nih, enak banget nih kayaknya nih ya, dingin-dingin. Tapi mie goreng aja yang gampang, biar nggak usah seruput-seruput. Nah itu kan pemandian air panas tuh teman-teman, ya kan tuh dari sini aja kelihatan tuh orang-orangnya lagi pada apa berendam-berendam, nyemplung-nyemplungin kaki. Kalau kaki saya yang patah kemarin, yang remuk kemarin belum kuat kena air panas, kena apa air dingin gitu, belum kuat. Apa masih ada ngilu-ngilunya gitu teman-teman. Ya maklum ya, belum 100% tersambung. Mungkin ya kalau hitungan persentase ya ini tebak-tebakan saya aja ya, mungkin sekitar 75%, 80% gitu ya tersambung sempurna. Masih sisa 20-25% lagi untuk tersambung sempurna teman-teman. Ya paling gak setahun lah ya. Nah, sabar aja ya. Jangan diburu-buru banget gitu. Maksudnya jangan dipaksain gitu ya teman-teman. Memang waktunya ya memang begitu gitu.
Saya juga latihannya juga bertahap sih. Nggak langsung dipaksain apa segala macem. Nanti saya cerita-cerita di perjalanan pulang ya. Mulai dari kronologi kecelakaan, terus proses penyembuhan segala macam gitu-gitu ya. Saya cerita-cerita, kita cerita-cerita di Pantura teman-teman. Sekarang kita nikmatin dulu ini tol Kayangan Sigemplong. Pelan-pelan sudah mulai menanjak di sini. Ini sebenarnya panjang teman-teman, cuman karena tidak terlihat lurus gitu ya. Jadi nggak kelihatan panjang. Cuma kalau dari bawah sih kelihatan gitu, menanjak terus sampai nanti di Sigemplong itu ya teman-teman, tol Kayangan itu. Baru sesudah itu nanti mulai turun gitu. Untuk cuacanya sampai jam 2 siang ini, hampir jam 2 siang masih cerah banget. Rasanya sampai kita insya Allah sampai rumah lagi, sampai Jatiwaringin, Pondok Gede. Wah, itu akan cerah terus ya, mudah-mudahan insya Allah teman-teman. Ini sudah di puncak tertingginya teman-teman ya, di Sigemplong ini. Saya mau berhenti yang di sebelah kanan itu tuh. Mudah-mudahan PW ya, maksudnya PW tuh nggak crowded, nggak rame. Kalau istirahat tuh enaknya sepi-sepi gitu teman-teman, sambil nikmatin kopi-kopi. Nah ini di sini teman-teman. Oke, kita kesini aja. Ya, kayak tutup ya. Kayak tutup tapi nggak tutup. Wah sayang banget ada orang yang makan tapi buangnya sembarangan gitu teman-teman. Oke, gak apa-apa ya, sini aja. Saya pesen kopi dulu, nanti baru pesen mie. Oke, nanti dilanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, sambil nungguin mie gorengnya jadi, saya mau tunjukin pemandangan yang bisa teman-teman lihat di sekitar Sigemplong ini ya. Kita naik dari situ tuh teman-teman. Coba ya, kita naik. Si Jarot ada di situ. Kelihatan nggak? Nah, ini teman-teman. Bisa dapat 360 view dari sini. Tapi ya dimaklumi ya teman-teman, kalau daerah-daerah begini ya pasti banyak obstacle buat melihat-lihat pemandangan. Seperti ada warung-warung, ada tiang-tiang listrik. Ya wajar ya, patut dimaklumi. UMKM teman-teman. Oke, kita balik lagi. Ini saya jalan masih rada susah sebenarnya kalau naik ini, karena itu ya kakinya masih belum normal banget. Tapi ya oke lah. Nah itu si Jarot teman-teman, jagoan kita di perjalanan ini. Oke, saya sambil nunggu mie gorengnya jadi, kita ngopi-ngopi dulu. Oke, kita lanjut lagi. Selamat tinggal Sigemplong. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya teman-teman. Sekarang ini jam 3 sore. Sengaja saya turunnya jam segini teman-teman, karena kayaknya bakal melelahkan sekali perjalanan pulang ini, karena
Sudah dari pagi ini kita keluar ya. Jadi mengantisipasi kalau ada ngantuk-ngantuknya, biar tidak terlalu siang sampai Jakartanya teman-teman. Karena cukup kewalahan juga ya kalau misalnya kesiangan kan bareng sama teman-teman kita yang mau berangkat kerja ya, berangkat beraktivitas. Sedangkan kita sudah perjalanan jauh, sudah lelah, ditambah dengan crowdednya ibu kota. Waduh, nyerah deh. Tapi nanti untuk video ini selesai di sini ya teman-teman, di Kerakalan ini. Untuk perjalanan pulangnya di video tersendiri ya, karena ini sudah terlalu lama juga ya videonya teman-teman. Jadi spesial perjalanan pulangnya kita panturaan malam-malam teman-teman. Oke. Ya, kita lanjut nih sambil lihat kanan kiri pemandangan di Sigemplong ini teman-teman. Jadi ini kita bukan tanjakan bukan tanjakan Kerakalan ya teman-teman, tapi turunan Kerakalan nih. Sambil menguji ketangguhan remnya si Jarot, karena ini kan belum saya apa-apain remnya ya, tidak seperti Eneng atau minimal Santi lah. Santi itu sudah saya ganti selang remnya dengan yang braided. Jadi lebih tahan panas lah. Kalau ini masih karet, sebenarnya saya ada rada khawatirnya sih ya. Apalagi ini CBS. Tetap bisa gantian sih sebenarnya, cuman paling kampas depannya aja yang kebakar ya. Tetap bisa gantian depan belakang gitu penggunaannya. Cuman kan ini CBS itu kan dia 3 piston depan ya, 1 piston yang bekerja kalau CBS-nya aktif. Jadi secara logika si kampasnya tidak beristirahat. Mungkin si selangnya beristirahat tapi kampasnya tidak. Ternyata lebih repot ini ya teman-teman, lebih repot turunan jelek daripada tanjakan jelek. Karena posisi tubuh kita tuh condong ke depan semua, tumpuan badan itu di tangan semua. Terus untuk teman-teman yang pakai matic buat menjaga si CVT-nya itu tetap ngunci tuh rada sulit juga teman-teman. Ini kalau dari Kerakalan ini tanjakan yang ekstrim kedua berarti ya. Nanti ada lagi di depan yang Kerakalan itu yang banyak suka ada di medsos teman-teman. Ya kita pelan-pelan aja. Lagi-lagi mau nahan di kaki kiri saya kan belum bisa banyak digunakan ya teman-teman. Masih suka ngilu-ngilu. Kalau ini nih kayak nahan gini nih, kan ada senderan kakinya ya teman-teman. Kalau terlalu kuat ngilu juga. Aduh, kapan selesainya nih jalan jelek ini? Duh. Tangan udah sakit. Oke. Satu lagi teman-teman. Turunannya. Ini tuh ada bobo kabin ya di sini. Kalau ini kayaknya taman-taman gitu. Terus ada kabinnya juga teman-teman. Dharma Wangsa ya namanya atau apa gitu. Ada kabinnya tapi nggak banyak ya. Ini dia teman-teman,
turunan kerakalannya. Wah, sehabis ini rasanya jalannya udah bagus ya. Udah mulai capek teman-teman sama jalan-jalan yang kurang bagus. Wah, curam juga nih. Taruh. Oke, udah engage ininya, CVT-nya sudah ngikat. Kita bisa lepas sedikit demi sedikit remnya. Wah, alhamdulillah bisa main-main ke sini lagi teman-teman. Semoga masih ada perjalanan lainnya ya. Amin. Ini kita tempuh perjalanan pulang dulu. Mudah-mudahan di jalan aman-aman aja, baik-baik aja. Selalu berharap seperti itu teman-teman. Karena kejadian di jalan tuh dibagi dua ya teman-teman. Musibah atau gegabah. Mudah-mudahan tidak tertimpa musibah dan mudah-mudahan jangan sampai gegabah. Wah, kangen juga nih sama pohon-pohon ini. Wah, tuh tanjakannya ya teman-teman. Oke, kita gas. Aduh. Di sini kalau mau bersantai-santai juga enak juga teman-teman. Lihat pemandangan dari sini ya. Rada masuk dulu gitu, rada naik. Bebas sih kalau udah di sini ya teman-teman, mau berhenti di mana. Kalau mau yang ada warung-warung ya tadi di Tol Kayangan ya teman-teman. Di Sigemplong itu. Kalau kita dari arah Bawang kan di sini nih ya serunya teman-teman. Sudah mulai menanjak ya sampai tanjakan Kerakalan tadi. Nah kalau ini kita ya ke bagian turunannya terus teman-teman. Nah ini dia nih bubuk kabinnya. Kelihatan nggak sih dari sini? Oh nggak kelihatan teman-teman. Dari sini kelihatan nggak? Oh enggak. Mungkin di balik bukit itu ya. Oke. Mungkin sampai sini aja videonya untuk yang ini ya teman-teman. Kita keliling-keliling Petung Kriono tadi menuju ke Dieng, Swiss Van Java, lalu pulangnya lewat Tol Kayangan teman-teman, lewat Sigemplong. Untuk perjalanan pulangnya nanti di video tersendiri ya teman-teman. Sehabis video ini tentunya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video saya. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Buat yang belum boleh banget di subscribe teman-teman. Insya Allah ada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Dan untuk perjalanan ini juga kan belum selesai ya. Terus boleh juga teman-teman follow TikTok saya dengan nama akun yang sama dengan akun YouTube ini. Ya, gitu aja. Bye-bye teman-teman. Sampai di video selanjutnya. Bye-bye. Ini turun belum kelar-kelar nih. Udah worry remnya panas.